Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taktul buyuta sampean nekani ing omah-omahmu min dhuhuriha saking dhuwure. Maksudnya dadak melompat tembok, ora gelem lewat lawang. Ya, demikian. Inilah Islam dan kemudahannya. Kamu bikin pintu itu untuk dilewati, ora kok disimpangi, ya. Atau memasuki rumah tidak mau lewat pintu, juga tidak lewat atas, ning gerongi pondasi. Sebagian dari mereka jahiliyah ada yang begitu. Ada kalanya lewat atas, nyilik ondo dhisik, meduni melurut, dadak bongkar gendeng, bongkar reng, berteko ngesor dipasang neh gendengi rengi. Itu bukan kebajikan. Itu sulit itu bagi kalian. Ya. Dan inilah dengannya kita mengetahui mudahnya Islam, simpelnya Islam. Dan jahiliyah itu neng dionggone membebani, sulit, memberatkan. Dan mlebu omah lewat genteng bareng abot angel to. Lek gak ngono gerongi lewat pondasi. Maling piye? Zaman dhisik maling lewat pondasi, ngeberong. Judul ujuk-ujuk beduk pawonan ya keplepekan kuwi. Ya. Begitu dan seterusnya. Walakinnal birra ning tetapi ning sing diarani kebajikan iku manitaqa, kebajikane wong sing bertakwa. Artosipun kebajikan yang bisa menghantarkan kepada Allah tidak lain kecuali kebajikannya ahlu taqwa, dengan ketakwaan mereka kepada Allah, dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itulah kebajikan. Apapun yang menyelisih itu bukan kebajikan, walaupun manusia menamainya kebajikan. Ya, demikian. Kita teruskan. Waktul buyuta lan tekonono omah-omahmu min abwabiha saking lawange. Sampeyan gawe lawang gak tok liwati terus dikon liwati sapa? Ya, datangilah rumah-rumah kalian melalui pintunya. Wattaqullah lan takwa sliramu kabeh ing Allah taala la'allakum supayane ana sapa sliramu kabeh iku tuflihuna padha gayuh kabegjan. Jadi dengan bertakwa diharapkan kalian mendapatkan keberuntungan. Ingat, la'alla dalam firman Allah adalah sebuah kepastian. Saya ulang lagi, la'alla mudah-mudahan dalam firman Allah adalah kepastian. Ya, kita teruskan. Di situ tertulis footnote nomor 1 di bawah. Saya nukil dari perkataan Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya Al-Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i. Nazalat, ayat ini turun fi Mu'adzi ibni Jabal, ngenani Mu'adz bin Jabal. Wa Sa'labata ibna Ghanamin al-Ansariyaini, lan Sa'labah bin Ghanam al-Ansari. Qala, mereka berdua, siapa Mu'adz bin Jabal dan Sa'labah al-Ansari, matur, ya Rasulullah, tuh Rasulullah, ma balul hilali, ma balu pripun keadaane al-hilali bulan sabit menika. Artinya mereka berdua ini bertanya tentang bulan-bulan Komariah dan rembulan yang di tanggal 1 sampai 2 sampai 3-nya. Lah kok cuwilik njelirit padha karo alis nanggal sepisan, orang alis nanggal galengan lho nggih.
lek aris nanggal galengan soal lengen-lengen delujur dan seterusnya. Ya, ma balu al-hilali, bagaimana keadaan hilal? Ya betul daqiqan, awal katonipun daqiqan kecil sekali. Summa sak banjure yazidu bertambah lek tanggal 8 neng pas ndur sirah, lek tanggal 15 pas neng sebelah timur niku nggih. Kula teng mriki niku bingung. Salat mangsaku madhep ngidul. Ya. Tapi ingat, orang yang berada di bukan daerahnya wajib baginya untuk mengikuti orang tempatan, karena mereka yang paling tahu arah, dan karena matahari itu tidak bisa ditipu. Ya, kita teruskan. Sumasa banjure yasidu bertambah syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, hatta sehingga niyam tali apek nuron cahayanipun, summa yaudu sak banjure balik daqiqon cilik malih kama bada'a, sebagaimana dia berawal. Dan inilah keadaan manusia. Kita dulu terlahir dalam keadaan masih jabang bayi. Isa ora apa ora iso? Ora iso. Ora iso apa-apa. Itulah firman Allah Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala wis ngetokne sliramu kabeh, min butuni ummahatikum, saking gua garbone ibu sampean kabeh, la ta'lamuna syai'a, sliramu ora ngerti apa-apa. Kalian tidak tahu apa-apa. Kalian lemah. Jangankan berdiri, miring aja diring nih. Ya. Jangankan kok berangkang, murep aja diurep nih. Begitu dan seterusnya. Itulah kita yang lemah. Sedikit demi sedikit iso miring, sedikit demi sedikit iso murep, sedikit demi sedikit iso delosoran, sedikit demi sedikit iso lungguh, sedikit demi sedikit iso berangkang. Begitu dan seterusnya. Sedikit demi sedikit bisa berdiri, sedikit demi sedikit iso terang tangan, sedikit demi sedikit bisa berjalan, sedikit demi sedikit rodok cepet lek melaku, sedikit demi sedikit bisa berlari. Kemudian tulang belulang kita semakin mengeras, kemudian sempurna di usia-usia mudanya kekuatannya, kemudian sempurna di usia 40 tahunnya akalnya. Kemudian setelah itu dawan turun sedikit demi sedikit sampai dia akhirnya tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Ta'ala mengambilnya kembali. Wallahi, apa yang kita saksikan dari rembulan adalah mata rantai kehidupan dan perjalanan yang akan kita jalani, bahwa kita akan kembali kepada awal, tidak mampu lagi merepotkan orang lain, begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Jadi dua sahabat ini bertanya kepada Nabi, Mu'adz bin Jabal dan Tha'labah bin Ghanam al-Ansariyain bertanya, wahai Rasulullah, kok hilal itu tampak kecil, besar, gelembung bunder ser, ngungkuli bekel, kemudian berkurang sehingga kembali kecil lagi. Wala yakunu ala halatin wahidah, bulan kok mboten dalam keadaan yang satu. Beda dengan matahari ya. Lek matahari ket meletek ya langsung ser, arepe mendelep ya langsung ser. Ora nek bedane tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal piro sak karepmu, pokoke ya ngono kuwi jenenge matahari. Lah karena memang fungsinya untuk mata, untuk siang dan lentera yang dibutuhkan. Ya, demikian. Fa anzalallahu, mongko Allah Ta'ala numurunaken dawuhipun Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil ahillah,
mereka bertanya kepada engkau anil ahillah. Wahiyalan utawi sing diarani ahillah iku jam'u hilalin, bentuk jamak saking kalimat hilal. Ya, misal podo karo rida, kalimat rida, wa ardiyah lan ardiyah. Hilal mufrad, jamakipun ahillah. Rida selendang, jamakipun ardiyah. Sumya hilalan, hilal dijenengi hilal. Kenapa? Li'annan nasa, sebab menungso iku yarfauna podo banteraken aswatahum, suara-suarane bizikri, kelam menyebutaken inda ru'yatihi, ketika mereka melihatnya. Kenapa dinamai hilal? Karena manusia ketika melihatnya mereka mengangkat suara. Ya, min qaulihi, saking ucapane mereka, istahala sobiyu. Istahala sobiyu, lek jenenge asobi niku bayi sing lahir ceprot. Lahir ceprot terus napa bar lahir ceprot nangis cenger. Jadi tandane lek bayi niku lahir selamat, lahir langsung cenger. Nah, cengere jabang bayi sing lahir niku jenenge istahala sobiyu, maksudipun nangis cenger sapa si jabang bayi. Jazakallah khair, barakallahu. Ya, itulah, kita ulang lagi, istahala sobiyu. Kenapa dikatakan hilal dengan hilal tadi? Karena ketika dia muncul disuarakan, dibengoi. Ya, demikian. Tanggale lahir, seperti bayine lahir. Seperti bayi ketika lahir dia menangis. Istahala asobiyu, cenger tangisi bayi ketika dia lahir. Ya, demikian. Idza surriha hina yuladu, idza arikalane surriha den suaraaken, hina yuladu alikalane den lahirne. Bayine lahir, putune lahir. Bukankah anak, demikian juga cucu adalah buah hati yang dinanti nanti. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Wa ahalla al-qawmu bil haji, wa ahalla, dan al-ahala bertalbiyah, yaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, bil haji, kelawan haji, idza arikalane rafa'u, mereka mengangkat aswatahum, suara mereka, bitalbiyati, kelawan talbiyah. Jadi dikatakan ahala bil haji, mengangkat suaranya dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah tadi kata-kata hilal, ahillah, ya, terambil dari kata-kata istahalla yang artinya disuarakan, dibengoi. Tanggal siji sesuk wulane ketok, sebab nun sewu kabeh memandang ke daerah ufuk untuk memastikan adanya tanggal. Ya, dengan alat teleskop. Sebagian orang dua alat teleskop nggih contong apem, karena secara asal tidak harus pakai teleskop, nggih contong apem ya oleh.
nggih meripat biasa ya oleh, itulah secara asal. Sehingga apabila tak terlihat diperintahkan untuk menggenapkan bulan menjadi 30 hari. Begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Juga terambil darinya tamu apabila datang dinamakan hilal juga. Tamu apabila datang dikatakan hilal juga. Kenapa? Karena apabila tamu datang itu pasti akan disuarakan. Hei tamune teko. Apa maneh nek jenenge tamu niku adalah rombongan pengantar kemanten, disuarakan piye carane nek numarane tabuhane ya tabuhan kebo giro glong dan seterusnya. Ngertos tabuhan kebo giro nggih? Ning aku ora ngongkon ngono kuwi. Maksudnya adalah di sini semua yang kedatangannya itu disuarakan bisa dinamai hilal. Kenapa? Karena menyuarakan. Ya, demikian. Demikian juga kafilah dagang dikatakan hilal. Kenapa? Karena ketika mereka datang biasanya diwarak-warani, bakule teko dan seterusnya. Zaman dhisik lho nggih. Lah saiki kok njero kamar iso dodol online. Banyu aku lho njaluk kok kamar. Ku live. Memang manusia zaman now. Ya, ini kenyataan. Demikian. Dan darinya Allah Ta'ala berfirman, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Termasuk yang diharamkan oleh Allah adalah wa ma uhilla bihi li ghairillah, wa malan utawi apa ae uhilla den suarane li ghairillah krana sakliyane Allah. Dulu orang jahiliyah ketika menyembelih maka menyembelih mereka dengan menyebutkan berhala mereka. Nek ngono saiki ora enek no belian sing haram. Lah nyapa? Lah kabeh lek mbelih bismillah. Walaupun hampir dinyadran. Bahkan digoleki sing tukang beleh kudu nggawe topi. Ya, masalah apakah dengan mengucapkan bismillah saat menyembelih menjadikan sembelihan yang untuk selain Allah halal? Jawabannya tidak. Perhatikan dalam ayatnya wa ma uhilla bihi li ghairillah. Lam di situ menunjukkan kepemilikan. Artinya walaupun lambene ngawir bismillahirrahmanirrahim neng jero intil-intile untuk danyangan, untuk leluhur, untuk dan seterusnya, maka apa yang terucap itu masih kalah dengan yang diintil-intil. Nama tuh intil-intil neng jerone ati. Apa yang terucap masih kalah dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Padha karo sampean pengen sholat duhur ning Allahu Akbar, ketika latihan niat nawaitu usolli sholatal asri salasa rakaatin imaman lillahi ta'ala, mergo pengen dadi imam walaupun makmum ngucape imam, mergo bledru zuhur ngucape asar, mergo pengen mbok nom kudune 4 rakaat nyebute salah rakaatin. Kula badhe tanglet. Salate sah mboten? Atine pengene asar, atine pengene 4 rakaat, atine pengene makmum, ning lambene omongane kleru. Sah napa mboten, Pak?
Loh, mosok mboten sah? Lambene kleru ning atine bener. Sah napa mboten? Ya bener. Berarti lambe niki ucapan nawaitu usolli ora enek gunane. Lah nyapa? Lek berselisih antara lisan dan batin sing menang ndi? Batin. Berarti enek gunane apa ora ngucapne usolli? Ora enek gunane. Nyun sewu, niat niku merupakan pekerjaan sing paling gampang. Ya, sehingga nih Allah Ta'ala mboten membebankan harus dilafatkan. Kenapa kok dia ibadah yang paling gampang? Sebab dia adalah syarat semua ibadah, sehingga nih tidak harus melafatkan. Wallahu Ta'ala alam. Kita terusakan menikah kalau wau sebab turunnya ayat itu. Pertanyaan dua orang sahabat, kenapakah bulan itu munculnya sedikit demi sedikit kemudian sempurna bunder ser lalu berkurang sedikit demi sedikit sehingga seakan-akan habis. Kita teruskan. Yaqulu ta'ala yas'aluna, kembali kepada tafsir, engkau, mereka bertanya kepada engkau. Perlu diketahui secara asal yang dinamakan soal itu ada dua macam. Ada berapa macam? Dua macam. Sa'ala yas'alu soalan itu ada dua macam. Ya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aisarut Tafasir, beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan hakikatu soal, hakikat soal, ya, talabu ahadin min akhara badla syai'in au ikhbaran an syai'in, permintaan seseorang kepada orang lain supaya memberikan sesuatu atau menerangkan tentang sesuatu. Ada kalanya apa tadi? Minta sesuatu atau napa? Menerangkan sesuatu. In kana talabu syai'i ta'addal fi'lu bi nafsihi, apabila soal itu adalah talabu syai', jaluk sesuatu. Aku jaluk segone, misalkan, ya, maka ta'adda al fi'lu, fi'il itu menjadi muta'addi bi nafsihi, dengan sendirinya, tidak membutuhkan huruf jar. Contohnya sa'alahu malan. Apa artinya sa'alahu malan atau sa'altuhu malan? Aku minta kepadanya harta. Langsung sa'alahu sa'altuhu malan. Ya. Fa in kana ikhbaran an syai', apabila yang dia minta adalah apa? Berita, jawaban tentang sesuatu, bukan materi. Jadi permintaan itu ada kalanya permintaan materi atau permintaan apa? Ilmu. Apabila permintaan adalah permintaan materi, maka ketika mengungkapkan tanpa menyebutkan huruf jar sebagai perubahnya, sebagai alat untuk memutaadikan. Apa itu alat untuk memutaadikan? Fi'il itu ada mutaaddi, ada lazim. Mutaaddi artinya fi'il yang membutuhkan maf'ul. Lazim artinya tidak membutuhkan maf'ul. Ya. Jadi apabila permintaan itu adalah permintaan materi, maka fiilnya dengan sendirinya fiilmu ta'addi. Sa'altuhu malan, aku minta kepadanya harta. Yang kedua, apabila permintaan tersebut adalah permintaan berupa ilmu, penerangan, penjelasan tentang sesuatu, maka fiil tersebut dijadikan mutaaddi dengan huruf jar an. Dengan huruf jar apa? An. Seperti dalam ayat ini. Perhatikan dalam ayat ini, yas'alunaka anil ahillah, bukan yas'alunaka al ahilata.
Paham? Didatangkan huruf jar apa? An. Kenapa? Yang ditanyakan menerangkan tentang bulan sabit itu apa? Bukan mereka minta bulan sabit. Siapa juga yang mampu menggendong bulan sabit? Ya, dan mengantongi bintang-bintang. Tidak ada yang bisa. Kita teruskan. Ya, jadi kita ulang lagi kalimat yas'aluna, ada kalanya meminta materi atau meminta penjelasan. Kalau meminta materi maka yas'aluna kalmala, mereka minta harta. Tapi kalau meminta penjelasan yas'alunaka an, tentang al-ahil lah, begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Jam'u hilalin, hilal, ahillah adalah jamak saking hilal. Ma faidatuha, apa faedahnya? Wa hikmatuha, lan menopo hikmahipun, au an dzatiha, atau mereka bertanya tentang hilal itu sendiri. Artinya kemungkinan pertanyaan para sahabat ini tidak lepas dari tiga hal. Ada kalanya mereka bertanya tentang faedah hilal, atau ada kalanya bertanya tentang hikmah adanya hilal, atau bertanya tentang zat hilal itu sendiri. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Lalu Allah Ta'ala berfirman memberikan jawaban, kul dawuhno hi nabiku Muhammad, hiya utawi hilal iku mawaqitu linnas. Apa makna mawaqitu linnas? Ai maksudipun ja'ala sampun dadosaken ha ing hilal sapa Allahu Ta'ala Allah bilutfi kanthi kelembutanipun Allah Ta'ala wa rahmatihi lan rahmatipun ala hadat tadbir pengaturan ini dari kecil membesar 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 sempurna ya. Yabdu al-hilalu dhaifan, awal tampaknya hilal itu lemah kecil. Fi awali syahr, wonten ing awal bulan, summa yatazayadu, kemudian bertambah ila nisfihi, sampai separuh. Naam, artinya separuh di sini adalah sempurna. Karena tengah bulan tanggal 15-nya adalah sempurnanya bulan tersebut. Summa sak banjure yasra'u, beranjak fin naqsi ing dalam kurang ya, ila kamalihi, marang kesempurnaannya, wa hakadha, dan seperti itu juga dan seterusnya ya. Hilal kecil membesar tanggal 8 di atas kepala kita separuh, bertambah tanggal 15 sempurna, kemudian berkurang sampai akhirnya hilang kembali dari barat lagi ya. Wa hakadha lan mangkono liya'rifan nas, supaya ini menungso ngerteni bidzalika, kelawan hilal yang Allah Ta'ala ciptakan munculnya sedemikian rupa, terbitnya sedemikian rupa, perjalanannya sedemikian rupa, mawaqita ibadatihim, waktu-waktu ibadah mereka, minasyami, saking puasa. Sebab Rasulullah SAW menggantungkan kewajiban puasa itu dengan melihat hilal. Perhatikan sabda Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasa li ru'yatihi, mergo sampean ningali hilal, yaitu hilal Ramadan, wa aftiru lan buka li ru'yatihi, mergo melihat hilal bulan Syawal ya. Jadi di antara fungsi guna dan manfaat hilal sebagaimana yang tertera dalam ayat ini adalah agar manusia mengetahui waktu mereka. Waktu yang paling penting adalah waktu ibadah mereka. Termasuk di antara ibadah yang berkaitan dengan waktu adalah ibadah puasa yang kaitannya dengan waktu masuknya bulan. Karena maaf, ibadah
puasa yang wajib itu apabila dilihat dari segi sebab kewajibannya ada 3 macam. Pertamanya ibadah puasa wajib sing wajibe mergo wulan lan wektu, yaitu hanya 1 bulan Ramadan. Yang kedua, ibadah puasa wajib yang wajibnya adalah sebab hamba mewajibkan atas dirinya sendiri, itulah puasa nazar, puasa ujar. Kemudian yang ketiga adalah puasa wajib yang kewajibannya adalah karena adanya pelanggaran, sehingga hamba harus menyempurnakan dirinya setelah melanggar dengan menjalani puasa kafarah, begitu dan seterusnya. Adapun fungsi hilal tadi kita sampaikan untuk mengetahui waktu yang berkaitan dengan ibadah kita, ibadah puasa misalkan. Wa auqatiz zakati, lan waktu zakat. Ya, karena hitungan tahun ya, al-haul, haulanil haul, sempurna setahun dalam harta perniagaan adalah hitungannya bulan hijriyah, bulan qamariyah. Apa bulan qamariyah? Yang digantungkan kepada rembulan, diawali dari Muharram, diakhiri dengan Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan qamariyah. Ya, demikian. Wal kafarat, demikian juga kafarah. Seperti kafarah adalah kafarah orang yang zihar istrinya, maka kafarahnya adalah na'am fasiyamu syahraini min qabli ayyatamasa. Kafarahnya orang yang mengucapkan zihar kepada istrinya dengan mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, dik sampean iki kok ketoke haram padha karo ibuku, maka ini zihar namanya. Maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang dimaksudkan 2 bulan berturut-turut di sini bagaimana? Apakah Oktober karo November mergo awake dhewe bulan Oktober November? Tidak. Tapi kembalinya adalah bulan qamariyah, yaitu bulan yang diawali dengan hilal, diakhiri dengan hilal selanjutnya. Begitu dan seterusnya. Ya, demikian juga misalkan kafarah yang lain adalah kafarah pembunuhan tidak sengaja. Seorang sopir, pengendara, ya, dengan ketidaksengajaannya mengakibatkan melayangnya nyawa, maka per kepala yang hilang nyawanya diwajibkan membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Nek sing mati wong 5 berarti 2 wulan ping 5 pinten Pak Toyo? 10 sasi. Sehingga harus benar-benar yaitu terjaga dan berusaha menjaga seorang sopir itu. Ojo gerudak lan gerutuk, eling nyawa regane mahal, begitu dan seterusnya. Ya, ojo ya-ayaan ning dalan. Ya, demikian. Kenapa kita ulang lagi? Sesuai dengan hilangnya nyawa per kepala adalah berapa bulan? 2 bulan berturut-turut kafarahnya. Kafarahnya 2 bulan berturut-turut. Kemudian demikian juga orang yang menjimai istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka dihukum dengan melaksanakan puasa kafarah 2 bulan berturut-turut. Maka hitungannya bulan di sini adalah bulan qamariyah yang diawali dengan hilal dan diakhiri dengan hilal bulan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Wa auqatil haji, semonoga waktu haji. Ya, demikian juga waktu haji. Dikatakan di sini walammalan ari kalane kana ono al hajju haji yaqau ono fi asyhurin maklumatin ing dalam bulan-bulan tertentu yastaghriq memerlukan auqatan katsirah waktu yang banyak. Qal
Allah taala berfirman wal haji, semono uga fungsi hilal adalah untuk penentuan waktu haji. Kenapa? Karena haji adalah di bulan-bulan tertentu. Perhatikan firman Allah, al hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan di bulan-bulan tertentu. Apa maksudnya? Dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan haji. Apa maksudnya? Barang siapa yang melakukan umroh di bulan Syawal lalu di tahun itu melaksanakan haji, maka hajinya adalah haji tamattu. Kenapa Pak Toyo kok diarani tamattu? Mendahulukan umroh atas haji. Al hajju asyhurun ma'lumat. Siapa saja yang melaksanakan umroh di bulan Syawal lalu ia melaksanakan haji, maka hajinya adalah haji tamattu. Kenapa? Al hajju asyhurun ma'lumat. Diawali di bulan Syawal sampai yaitu bulan Dzulhijjah. Wallahu taala a'lam. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, beliau ketika membawakan ayat ini, yaitu yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Katakanlah bahwasanya hilal bulan sabit adalah alat penentu waktu bagi manusia dan haji. Di sini ada pengkhususan penyebutan waktu. Apa itu? Untuk haji. Syekh mengatakan zikrul haji khususan, nggak ada di situ. Saya nukil dari kitab Aisarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dzukirul hajju khususan, dzukira dipun sebutaken wonten ing ayat menika al hajju haji khususon kanthi khusus. Ya. Li'annahu sebab haji iku yafutu luput bifawatihi kelawan lupute wektune. Jadi haji akan luput bifawati waktihi, dengan luputnya waktu. Sebab ya idza taqaddama au ta'akhkhara, apabila mendahului atau terlambat. Misalkan, bolehkah kita melaksanakan haji sekarang? Umpama kowe nglakoni haji saiki jenenge duduk haji. Wis sampean ora oleh kok saiki rono pengen dadi untang-untangan wukuf ning Arafah diwemple. Ibadah wukuf di Arafah itu hanya tanggal 9. Lah kok sampean nang kono lungguh ning dhuwure watu ning mburine Jabal Rahmah jaremu wukuf, kuwi ngono duduk wukuf, keliru itu. Karena apa? Karena ibadah wukuf itu tertentu di hari tertentu, ora sah dilakukan di lainnya. Ya, demikian. Sebab al haju utawi sing diarani haji iku yaumun wahidun, di hari yang satu. Jadi intine haji sedina. Ya. Wa huwa lan utawi dheweke iku atasi min Dzulhijjah, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, al-hajju Arafah, jenenge haji iku wukuf ning Arafah. Dalam riwayat lain dinyatakan ketika Rasulullah berada di Muzdalifah, beliau mengatakan, barang siapa yang sholat subuh bersama kami dan telah melaksanakan wukuf sebelumnya sesaat baik siang atau malam, maka sudah sah hajinya. Loh, pentingnya haji wukuf di Arafah. Sedikit ingin melenceng,
berbicara tentang wukuf di Arafah. Berdasarkan sabda Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh bersama kami di mana? Muzdalifah, dan telah melaksanakan wukuf sebelumnya, di mana wukuf? Di Arafah, baik siang ataupun malam, sungguh telah sah hajinya. Berdasarkan dawe Nabi niku, maka diketahui bahwa waktu wukuf adalah mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 sampai terbitnya fajar tanggal 10. Kenapa? Nabi bersabda, dan telah wukuf sebelumnya siang atau malam. Bab nyuwun sewu, orang benuwong iso wukuf siang hari, nah sing penggayane karo wedhus karo unta. Lek penggayane wedhus karo unta awan teng pundi, Pak? Lek yo angon to nggih, sempat wukuf ora? Enggak sempat. Orang Badui tidak sempat wukuf siang hari. Wukufnya kapan? Malam hari, malam tanggal 10. Kita lebarkan masalahnya sedikit. Sebagian dari kita itu ada yang karena gagal paham akhirnya ngomong gini, sampean lho lek mu poso Arafah tanggal piro sampean? Lah wong dina Rebo, wong kono wukufe lho dina Selasa, sing tok pasani apa? Iki kleru jenenge. Kenapa kok keliru? Karena puasa Arafah, walaupun dinamai puasa Arafah, keto zaman dhisik itu tanggal 9. Ora kudu pas dinane karo wukuf di Arafah. Zaman dhisik apa ngerti sampean wukufe ning kono tanggal pira? Dina apa? Lek tanggal 9 iya, lek dinane apa ngerti sampean? Ngerti apa ndak? Lek ngono posone wong dhisik rasah kabeh. Ya. Demikian. Zaman now toh, orang di sini bisa live, lihat sana. Aku wukuf delok to. Oh iya ya. Dongakno yu ya kok kono. Lah. Niki kenyataan. Tapi ingat, rahmat Allah itu luas dan syariat ini tidak ada yang timpang, tidak ada yang salah, sehingga bahwa nanti Allah Maha tahu loh ya, bahwa nantinya akan terjadi kemodernan seperti yang kita rasakan ini, karena semua all detail sudah diketahui oleh Allah apa yang terjadi, ya, apa yang bakal terjadi. Bahkan seandainya yang bakal terjadi ini nantinya terjadi, piye cara kejadiannya, oh detail diketahui oleh Allah. Termasuk lampu sing pating biar padang cingklang ini diketahui oleh Allah. Termasuk alat yang bisa ngesut ini sudah diketahui oleh Allah. Karena tidak ada yang terjadi di makhluknya kecuali sudah diketahui oleh Allah sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Ya, dan ini harus kita yakini. Perhatikan, syariat wukuf diawali dari tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar, sehingga sing posone podo karo dinani wukuf ya oleh bagian. Neng kono zuhur jam 12, neng kene jam 4. Pak Toyo lek poso oleh pirang jam? 4, 5, setengah 6, sak jam setengah. Lumayan toh, serempetan sak jam setengah. Sing posone sesuk subuhe teng mriko jam pinten kinten. Lek musim dingin niku sampai jam 6 lebih. Sampai turu niku kesel turu, kok randang subuh.
taruhlah di sana jam 5 seperempat, jam 5 lah subuhnya, kita kemarin di sana jam 5 subuhnya. 5 tambah 4 jam pinten teng mriki? 9. Subuhe teng mriki jam pinten? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oleh 5 jam lek mu poso. Sing mang oleh 2 jam, sak jam setengah. Ora usah dadak hitung-hitungan jam sampean. Yang jelas Allah memerintahkan kita beribadah berdasarkan ilmu. Sementara ilmu yang sampai kepada kita ketika berpuasa, puasa Arafah adalah di tanggal 9 Zulhijjah. Memang hitung-hitungan jam. Kita teruskan. Wa kadzalika semono uga na'rifu bidzalika. Na'rifu kita ngerteni bidzalika kelawan anane hilal. Auqata duyuni, waktu-waktu bayar utang. Ya. Jadi tanggal penanggalan bayar utang. Lek ku bayar tanggal piro? Tanggal 15. Lek wong ora wuta niku ngerti tanggal 15 niku kapan, walaupun bodoh lah elo. Sebab napa? Tandani tanggal 15 jelas-jelas ketok bunder ser ning sebelah kono. Nggih ta? Ya. Ini rahmat Allah Ta'ala menjadikan penanggalan itu semua tahu. Orang kudu mangan bangku sekolah ben ngerti. Orang mangan bangku sekolah ya ngerti tanggal 15. Padang bulan bulane kaya rino. Napa niku rino? Padha kaya awan. Ya, kita terusaken. Ya, demikian. Al-muajjalah, hutang-hutang yang bertempo pembayarannya. Karena maaf, dahulu penanggalan yang mudah. Ojo tok padakne zaman now. Buka plek ngerti tanggal piro ta saiki, ning jam ya ngerti tanggal piro ta sakniki. Zaman dhisik ngene-ngene iki lho renek, Kang. Adapun sekarang bersyukurlah dengan dimudahkan oleh Allah. Zaman dhisik wong laku aksara niku jarang. Ya. Kita teruskan. Wa muddatul ijarah, lan kapan wektune sewa menyewa? Setahun, 2 tahun. Lekase kapan? Sampai kapan? Zaman dhisik niku lek lekasi penake Ramadan sampai Ramadan, bodo sampai bodo, musim kaji sampai musim kaji. Wis to, mbah-mbahin dhisik sampean ya ngono kuwi. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengembalikan umat Islam kembali kepada penanggalan Hijriyah. Ya, begitu dan seterusnya. Adapun penanggalan pon wagi kliwon legi lho, aku lho saiki kira ngerti iki mung tanggale apa. Wangel ngono kuwi. Ya, kita terusaken. Wa muddatul ijarah wa muddatul iddat, dan masa iddah. Allah Ta'ala berfirman, wa ulatul awallati ya'isna minan nisa wallati ya'isna min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhuri wallai lam yahidn. Tentang iddah, wanita yang diceraikan oleh suaminya apabila diceraikan dalam keadaan ya'isna minal mahid. Apa artinya ya'isna minal mahid? Sudah menopause, sudah berhenti dari siklus menstruasinya. Berapa masa iddahnya? 3 ashhurin, 3 bulan. Apa yang dimaksudkan bulan di sini? Bulan komari.
dipegat tanggal 1 bulan Rajab, berarti nanti 3 bulan ke depan tanggal 1 berakhir masa iddahnya. Niki kudu dibahas ya, karena dengan tanpa pembahasannya, dengan semudah itu wanita ketika belum keluar dari masa iddahnya sudah suruh nyarikan jodoh. Ini kekeliruan ya, begitu dan seterusnya. Demikian juga dalam ayat tersebut, wallai lam yahidna, demikian juga wanita-wanita yang belum haid. Apa maknanya? Wanita yang belum pernah haid karena masih kecil kemudian diceraikan, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Karena masa iddah itu bagi yang punya siklus menstruasi disandarkan, digantungkan kepada siklusnya, haidnya. Kalau tidak memiliki siklus menstruasi, biasanya seorang wanita standar mengalami menstruasi 1 bulan sekali, sehingga ganti dari menstruasi yang tiada atau belum ada dengan hitungan bulan. Demikian juga seorang wanita yang ditinggal mati suami, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asra. Wanita-wanita yang ditinggal mati suami, maka mereka beriddah 4 bulan 10 hari. Apa yang dimaksudkan 4 bulan 10 hari? Bulan Hijriyah, bulan Qamariyah. Ora kok golek tanggalan tanggal Oktober, November, Desember, lek ngono Januari ditambah punjul titik. Tidak begitu. Ya. Kita teruskan. Walhamli, demikian juga masa kehamilan. Para ulama mengatakan minimalnya masa kehamilan adalah 6 bulan. Apa maknanya 6 bulan? Apabila lahir cenger 6 bulan usia pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suami. Lah kok jek 3 bulan setengah lahir iso cenger, berarti ki enek titipan iki. Kenapa? Tidak mungkin bayi lahir sampai cenger selamat kecuali apabila usia kehamilan minimalnya berapa? 6 bulan. 6 bulan yang dimaksud 6 bulan Qamari atau Hijri. Ya, bisa dipahami. Lah kok jek 5 bulan setengah lahir kok cenger, iki enek titipan iki berarti. Dari mana kita ambil? Allah Ta'ala berfirman bahwasanya wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa kehamilan wa fisaluhu dan masa menyusui adalah 30 syahra, 30 hari. 30 bulan. Sementara masa menyusui sempurna adalah berapa? 2 tahun. 2 tahun adalah 24 bulan. Sehingga 30 bulan diambil menyusui sempurna 2 tahun, maka tersisanya adalah 6 bulan. 6 bulan di sini hitungan bulan apa? Qamari. Ya, demikian. Kita teruskan. Jadi ini hikmah dan sebab kenapa Allah Ta'ala menjadikan hilal. Bukan kesia-siaan, tapi satu pertamanya ngingetkan sampean ki lahir ceprot yo ngene iki cilik ra iso apa-apa, sampurno bar ngono kalong perot dan seterusnya bakal hilang. Itulah kamu mengingatkan kita.
Demikian juga dia adalah alat untuk menentukan waktu ibadah dan alat untuk menentukan waktu muamalah yang membutuhkan penentuan waktu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikian. Wa ghairi dzalik lan liyane mimma saking perkara-perkara min hajatil khalqi, dari kebutuhan makhluk, dari kebutuhan makhluk. Faja'alahu ta'ala, mongko Allah ta'ala ndadosaken hilal iku hisaban, menjadi alat hitungan, ya'rifuhu sing den ngerteni kullu ahadin, oleh masing-masing orang. Tadi kita sampaikan mlaku aksara niku ora ben wong iso. Tapi lek hitungan bulan dengan hitungan bulan komari, lihat rembulan, ketok napa ketok? Loh ditakoni kok ora jawab to? Ketok napa ketok? Ora nek pilihane lho. Berarti dengan mudah itu cara berhitung. Ya, anapun kalau dikembalikan kepada bulan Syamsi, desa Januari, Februari dan seterusnya, walah bledru nyapa wong srengenge lho panggah bunter ser ngungkuli bal bekel, lek bedane piye? Ya dihitung gawe tangan lah, kok ngitung gawe tangan. Sampean lho kadang tawaf niku berapa putaran Pak Toyo? 7 putaran. Ngene kadang ngeker-hekeran, iki wis pira? Salat sing 4 rakaat kadang ya jek bledru. Ngono kok arepe ngitung 30 dina, terus dipingne pira? Akhirnya akan sulit. Lek ngitung nyawang barang ketok lho gampang pisan, tugel nih apa biting lebokne blok, sesuk neh tugel nih wis papat, kurang 10 dina nyi, bener 10 dina. Bagi wanita yang ditinggal mati suami, monggo sampean nek wis 4 bulan 10 dina apa arep nglamar dan seterusnya silahkan, kan wis tok tugeli biting mengpeng papat mundur 10 dina. Jadi wong sak bodoh-bodohne wong dengan melihat bulan bisa menentukan waktu. Ya, demikian. Min saghirin, baik niku cah cilik, wa kabirin utawa wong sing tuwa, wa alimin lan wong sing alim, wa jahilin bahkan wong sing ora ngerti. Aja bodho lho nggih, sebute wong sing ora ngerti. Engko lek dilokne bodho nesu kadang. Sementara ya ora ngerti tenanan. Jadi kita ulang lagi, hitungan bulan komari dengan mudah diketahui oleh semuanya. Kita teruskan. Falau kana al-hisabu, sekirane hitungan niku wau bisanati syamsiyah, kelawan tahun syamsi. Apa itu tahun syamsi? Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Lam ya'rifhu, ora bakal ngerteni kuwi ilan nadiru minan nas, kecuali sing jarang dari manusia. Ini berbicara saat kitab tafsir ini ditulis. Nek sekarang kan mudah loh, mau bocah bodoh sekolah, apa enek sing ra mampu bangku SD? Mboten enten nggih, wis sak apes blebese. Bocah zaman now, kids zaman now mesti mampu bangku SD. Mbuh mek gur ngiler ning kono mbuh piye pokoke wis mesti mampu bangku SD. Dan mesti tahu Januari, Februari dan seterusnya. Ya, begitu dan seterusnya. Walaisal, lalu Allah berfirman, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Walaisa lan ora ana al biru sing diarani kebajikan
bi antatul buyuta min duhuriha, sampean nekani omah kamben kabeh min duhuriha, saking dhuwure, dari wuwungnya, dari temboknya, naik tembok baru turun. Wa hadalan utai iki kama kanal ansor, seperti yang dilakukan oleh tiang-tiang ansor, wa ghairuhum lan liyane wong ansor minal arabi, saking bangsa Arab. Jadi bangsa Arab memiliki kebiasaan itu. Idza arikalane ahramu, mereka berihram, lam yadkhulu, mereka tidak mau masuk al buyuta, rumah-rumah mereka, min abwabiha, dari pintunya. Kok mereka masih dalam keadaan berihram? Tidak mungkin masuk rumah dari pintu. Kok budal ihram kadung labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma umratan, dompetku keri, HP ku keri. Zaman dhisik ora enek HP Mas sing keri, mergo HP-ne urung enek. Lek zaman saiki yo enggak berlaku. Kenapa? Allah sudah menerangkan, ora usah dadak sampean lewat dhuwur, lewat lawang. Ya. Jadi zaman dahulu orang jahiliyah, ya, dan kebiasaan jahiliyah itu masih terbawa ketika mereka masuk Islam sebagiannya. Mergo urung ngerti, gitu. Mergo urung ngerti. Sehingga ayat ini menerangkan bahwa semacam itu bukan kebajikan. Ya. Demikian. Kita ulang lagi. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha. Idza ahramu, orang Arab itu ketika berihram, lam yadkhulul buyuta, tidak mau masuk rumah, min abwabiha, saking lawangi. Ta'abudan, tujuannya napa? Ora kok tujuannya mergo omahe trocoh, munggah dandani gendeng sik ora. Ning tujuannya nyatu ning ibadah dengan itu. Ngibadah dengan penekan, ibadah dengan pelurutan, ngibadah dengan meninggalkan sesuatu yang mudah, mencari barang sing angel, menyusahkan diri. Islam tidak seperti itu. Wa dzannan annahu birrun, dan mereka menyangka perbuatan itu kebajikan. Inilah bahayanya. Bahayanya nggak ngerti, sehingga para ulama mengatakan, dan ucapan mereka itu benar, dzannul alimi khairun min yaqinil jahili, persangkaan alim itu lebih bagus daripada keyakinan wong sing bodoh. Karena keyakinan orang yang bodoh terbangun di atas ketidaktahuan, ojo kebodohan. Sementara persangkaannya orang alim, persangkaannya adalah terbangun di atas ilmu, dia meraba dengan ilmunya. Ya, jadi orang dahulu menyangka seperti itu adalah ibadah. Fa akhbarallah, mongko Allah taala wonten ing ayat menika ngabaraken annahu sak temene perbuatan iku laisa bibirren, bukan merupakan kebajikan. Jadi memperberat diri, menyusahkan diri, sampai kok ihram dadak tretekan. Kayak nyuwun sewu lho nggih, wong ihram niku ora oleh gawe jeroan. Lah kok tretekan lah ya ketok barang-barangnya kok ngesor. Ini kita yang kira-kira rada ngeres pikirane. Dadi sing dipikirin sampai masalah ngono kuwi. Ngono ki ora usah tak pikir. Lah piye lho barang ning dhuwur gek kudu menek. Dek ora gawe apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Wallahi memang kebodohan itu mengakibatkan keanehan. Keanehan dalam apa? Dalam semuanya. Ya, begitu dan seterusnya. Fa akhbarallahu amangka Allah ta'ala ngabarakan annahu satamene laisa bibirin, bukan merupakan kebajikan. Ya,
Li'anna Allah Ta'ala, sebab Allah lam yashra'hu lahum, tidak mensyariatkan seperti itu untuk mereka. Jadi agama Allah itu tidak bertentangan dengan fitrah, tapi agama itu bisa diterima dengan mudah oleh akal dan fitrah manusia, fitrah yang masih original. Orang kok fitrah sing kadung ndak karu-karuan, campur comberan, campur WC dan seterusnya jadi satu. Bukan itu. Apabila fitrah itu masih steril, original fitrah, maka akan mampu dengan mudah menerima Islam ini dan semua syariat Islam. Bebas dari syahwat. Ya? Bebas dari hawa nafsu, begitu dan seterusnya. Ya, kita ulang lagi, sepanjang itu tidak disyariatkan oleh Allah. Tapi yang disyariatkan oleh Allah, sampean nggih lawang nggih apa kok enek kuncine barang untuk masuk ya liwat. Dari mana manusia lewat? Karena pintu itu digunakan untuk masuk, demikian juga untuk keluar. Jangan masuk dengan bukan dari pintu, datang gerongi pondasi. Emang sampean tikus lebih ya? Nah, begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Wa kullulan saben-saben man wong sing ta'abbada, beribadah bi ibadatin kelawan ibadah lam yashra'allah, sing boten dipun syariataken dening Allah, walalan ora uga rasulu dening rasulipun, wa huwa mongko wong niku wau muta'abbidun telah beribadah bid'atin kelawan bid'ah. Sementara Rasulullah SAW dawakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man sapane wonge amila sing beramal sapa man amalan ing sawijine amalan laisa alaihi ora ana ing atase amal niku wau amruna perintah dari kami, contoh dari kami, fahuwa mongko amalan niku wau iku raddun tertolak. Nek papat lho niku wau tertolak. Jadi ngoyo sak ngoyo-ngoyone ahli bid'ah, semporo sikil benjuton das ora nek gunane. Ning istiqamah di atas sunnah, fleksibel di atas sunnah, sederhana di atas sunnah, itu jauh lebih baik. Ya, karena memang sunnah itu mudah. Karena memang syariat Allah Ta'ala itu ringan, begitu dan seterusnya. Wa amarahum, lan Allah Ta'ala perintah kepada mereka bi ayatu supaya nekani al buyuta ing omah min abwabiha, dari pintu masing-masing. Mbuh niku pintu ngarep, mbuh niku pintu bobolan, pokoknya jenenge lawang tinggi liwat, aja dadak mlebu omah liwat liyane lawang. Aja mlebu omah liwat liyane lawang. Ki enek gunane apa kowe gawe lawang? Ya, demikian. Lima sebab fihi ing dalem lebu omah lewat lawang iku minas suhulati alaihim, mudah bagi mereka. Nggawa kunci ceklek, buka krek, mlebu bledeng, tutup krekep, loh selesai itu. Jajal lewat dhuwur ndak buka genteng, kek kleri grajine, akhire mlebu ya ora sedeng, mergo lek ngreng-ngrengi rapet. Wis kadung ning dhuwur celuk-celuk tanggane, nyilih grajine. Bar digraji dileboni, bar ngono dhuwur melongo. Lah nyapa? Lah renge ra dibalekne. Kita ulang lagi, kebid'ahan itu menyusahkan. Kebid'ahan itu membebani. Ya? Semua keyakinan dan ibadah yang menyelisih
apa yang dibawa oleh Rasul SAW memberatkan. Ya, demikian. Allati ingkang hiya utawi beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang mudah. Hiya utawi dheweke iku qaidatun min qawaidi syara', merupakan kaidah saking kaidahipun syariat. Bahkan secara tegas Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, perhatikan firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, wa malan ora ja'alan dadosaken sapa Allah fidini ing dalam syariate min harajin saking barang sing ngeboti. Enggak ada dalam agama Allah sesuatu yang memberatkan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam memerintahkan kita dan membebani syarat kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani hamba kecuali sesuai kemampuannya. Itu pun apabila di sana ada sedikit keberatan, Allah Ta'ala memberikan dispensasi. Orang yang melakukan perjalanan boleh mengqashar sholat, orang yang waktunya mepet boleh menjamaknya, begitu dan seterusnya. Ya, semua itu adalah merupakan bukti kemudahan syariat ini, dan Allah Ta'ala tidak menginginkan sesuatu yang memberatkan kita. Salah orang mengatakan bahwasanya semakin kue sempor, semakin kue gak kuat, semakin kue jos. Itu bukan syariat Allah. Ngertenono lah nyapa dawuh Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah orang dadekne agama ini barang sing abot. Ya, kita teruskan. Wa yustafadulan kapundhut faedah min isyaratil ayat saking isyarat ayat kalau wau annahu sak temeni yang bagi sepatute seyogyanya selayaknya fi kulli amrin minal umuring dalam semua masalah, semua perkara, an ya'tiyahul insan supaya menungso melaksanakan semua perkara tersebut minatoriqis sahlil qarib, dari cara yang paling dekat, paling mudah. Nek iso dipermudah ndak usah dipersulit, aja tak walik. Lek dipersulit aja isonya pun dadak dipermudah. Kowe kok seneng menungso ketere-tere. Ya, nah, wa ashali dan yang paling mudahnya, nek pedah motor ya tumpak ono. Aja nek pedah motor sampean mlaku, iso mlaku dadak brangkang, iso brangkang dadak kesot. Iki memberatkan namanya. Nah, kejaba lek yakin ora ditampa kok ujug-ujug ditampa. Aku lek ngono ngelamar dengan mlaku. Oleh pengen menambahkan kegembiraan. Mergo rumangsa ora mungkin ditampa. Lah kok ditampa, aku lek ngono nglamarku arepe mlaku. Nazar, ujar. Lek adoh ya aja mlaku to Kang. Numpak motor sik mlaku, numpak motor neh, sajane longgar mlaku neh, kesel numpak motor neh. Sing jelas wis enek mlakune. Kenapa? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama niki ndak memberatkan. Ya, ning sampean aja golek penake tok. Sebab barang sing jarimu angel, sampean ya iso jane. Ya, tapi beratnya itu adalah berat yang kamu masih bisa kerjakan. Dalam ring ketentuan manusia bisa mengerjakannya. Kita teruskan. Alladzi ingkang qad ja'ala lahu musilan fal amru bil ma'ruf. Alladzi ingkang qad ju'ila lahu musilan, yang Allah Ta'ala jadikannya sebagai saran yang menghantarkan kepadanya. Carilah alternatif termudah. Fal amru bil ma'ruf, contohnya memerintahkan kepada ma'ruf,
wa nahyi anil mungkar, dan melarang dari mungkar. Yang bagi ayang durofi halil ma'mur, harus dilihat kondisi orang yang diperintah, ya. Wa yastamila ma'ahu ar-rifq wasiyasah, dan harus menggunakan ya metode kelembutan. Aja dihantem kromo, nek to hantem kromo ya ganti dihantemi sampean. Tapi cari yang termudah, ya demikian. Allati biha yahsulul maksud, yang dengan cara tersebut akan tercapai maksud. Au utawa lek ora tercapai semua maksud, ba'dahu, sebagiannya, ya minimal adalah yang nyangkut walaupun hanya sedikit. Wal muta'allim wal mu'allim, demikian juga murid dan guru. Muta'allim santri, wal mu'allim dan guru. Yang bagi sepatutipun an yasluka aqraba tariqin wa ashalahu, supaya ini menempuh jalan yang termudah, ya. Mergo santri ini bodo rasa-rasen, ora apa-apa gurune teko nggawa materine. Kurang penak piye? Sampeyan mek guru tak kongkon nggawa pulpene. Dene-dene sampean ra nggawa pulpen jan kembangeten. Iki ora kok piye lho ya. Ning ngomong apa eneke? Jenenge al ilmu niku kudu bita'allum, ngilmu niku kudu belajar. Jadi guru kudu telaten, nggih. Mergo sregepe santri kurang, lek perlu dimodali. Mergo kemampuane kurang, lek perlu maca ya alon-alon. Lah iya ngene iki ket sak mono kene sakmene mek guru oleh sak lembar urung genep piye. Lah dijak melayu apa piye? Melayu ya gelem lho aku sak njalukmu. Ning nek tak jak melayu, mbuh engko sing nyambung apa ora kira-kira, ya. Maka kita ulang lagi, ketika mengajar cari cara yang termudah, metode termudah, ya, begitu dan seterusnya, ya. Demikian mencari bahasa yang termudah, ya, demikian. Ketika zaman now kembali kepada bahasa daerah, lagu yang nggak bahasa daerah, ngaji ya perlu nggak bahasa daerah. Karena itu lebih familiar di telinga, begitu dan seterusnya. Walaupun kabeh ya wis belajar bahasa Indonesia. Barang sing ditinggal niku kadang ngangeni. Kakang napa? Ngangeni. Ya, kita terusaken. Yahsulu bihi, maka dengannya akan tercapai maksudahu, akan tujuannya. Tujuannya apa? Tertransfer ilmu, difahaminya masalah. Wa hakadha semunugo kullu man hawala amron minal umur, semua orang yang berusaha usaha apa saja. Wa atahu min abwabihi, dan mendatangi perkara tersebut dari pintunya, dari sebabnya. Wa sabara alaihi, dan berusaha untuk sabar. Kalimat sabar itu sabar, tambah sabar, tambah sabar, sabar tenanan, kang sabar, ya. Wa sabara alaihi fala budda an yahsula lahul maksud, fala budda harus an yahsula kegayuh al maksud, tujuan, bi'aunil maliki al ma'bud, dengan pertolongan Allah al malik al ma'bud, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wong kok mempelajari ilmu dengan tata caranya dan sabar di dalamnya, insya Allah akan mendapatkan ilmu. Lah kok ngaji sedina ora patek nyambung, lah suwa ibukune tinggal mulai, ini yang nggak bakal bisa, ya. Karena namanya menuntut ilmu, dawe Imam Syafi'i niku membutuhkan tula zaman. Napa niku maksudnya tula zaman? Waktu yang lama, ya.
kudu enek khirsun, kudu enek zakaun, kudu enek bulghatun, kudu enek suhbatu akhyarin, kudu enek muallim, kudu enek tulaz zaman. Ngejer basuki mau biaya ya kudu mawi udu. Begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Jadi barang siapa yang berusaha sesuatu sesuai dengan rel yang telah digariskan, insya Allah, napa? Insya Allah dia bakal berhasil mendapatkannya. Sama tinggali semut, masya Allah, jentrek, tirik, ceplok budal, dalane ya panggah kono, selesai, berhasil. Padahal kemampuannya mekur sekedar semut, gawane sepiro ya mekur sepiro, ya. Wattaqullah, dan ayat ini dikatakan wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Dalam kalimat ayat tersebut, walakinnal birra manittaqa, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Napa maksudnya kebajikan yang sejati adalah kebajikan orang yang bertakwa? Ya, ketakwaan orang yang bertakwa itulah kebajikan, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Selain itu bukan kebajikan. Dikatakan di sini, wattaqullah. Setelah Allah mengatakan bahwa kebajikan yang sejati adalah kebajikan ahlu takwa, yaitu ketakwaannya orang yang bertakwa, Allah berfirman wattaqullah, karenanya takwa kepada Allah. Kenapa kok kita diperintahkan untuk takwa kepada Allah? Sebab sejatinya kebajikan yang hakiki, walakinnal birra manit taqa, kebajikan yang hakiki adalah ketakwaannya ahli takwa. Karenanya bertakwa kalian, biar kalian dengannya akan bisa mendapatkan kebajikan yang sejati, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Hadza huwal birru, ketakwaan inilah kebajikan. Alladzi ingkang amarallahu bihi, ingkang Allah taala perintahkan, wa huwa lan sing diarani kebajikan dan dia adalah ketakwaan, iku luzumu taqwahu, senantiasa bertakwa kepada Allah, ala dawam, dengan kontinu, bimtithali awamirihi, kelawan melaksanakan perintahipun, wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan larangannya. Fa innahu mongko sak temene iku kabeh iku sababun lil falah, merupakan sebab keberuntungan. Alladzi huwal fauzu bil matlub, sing diarani keberuntungan iku napa to? Berhasil nggayuh apa sing digoleki, wan najat anil marhub, dan berhasil selamat dari apa yang ditakuti. Itu keberhasilan. Apa itu keberhasilan? Mencapai apa yang dicari, bebas dari apa yang ditakuti. Sehingga Allah berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, barang siapa yang dijauhkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, sungguh ia telah beruntung, walaupun namanya memang Mas Untung. Faman mongko sapane wong lam yatakillah, sing ora bertakwa dumateng Allah, lam yakun lahu, ora ana kang ini dheweke sabilun dalan ilal falahi, kepada keberuntungan. Wa man ittaqah, sapane wong sing bertakwa dumateng Allah, faza, mongko dhewe bakal untung, walaupun jenenge ya wis Mas Untung, bil falahi wan najati, kelawan keberuntungan dan keselamatan. Keberuntungan dengan mendapatkan apa yang dia cari, keselamatan dengan bebas dari sesuatu yang dia takuti. Demikian, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.